Saya juga mau ke luar negeri, Om. Pacaran terus sama laptop dasar tuber. Tuper, Ya tuh darah. Ojo makan babi. Hai, kembali lagi di Ruang Kosong. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas film Indonesia terbaru yang berjudul Ali dan Ratu-Ratu Queen yang rilis tahun 2020. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, dan share. Film diawali dengan seorang remaja yang bernama Ali yang sedang mengirim pesan suara kepada ibunya yang bekerja di New York. Lalu cerita pun dibawa ke masa kecil di mana ia masih tinggal bersama ibu dan ayahnya, dan tak lama setelah itu ibunya pun harus pamitan berangkat ke New York, Amerika Serikat. Kini tinggal hanya Ali dan ayahnya di rumah melewati suka duka bersama-sama, tetapi ada masanya di mana Ali mendengar ayah dan ibunya bertengkar lewat telepon. Ayahnya yang tidak setuju istrinya berlama-lama di New York, tetapi ibunya yang masih bertahan ingin mengejar mimpinya di sana, padahal pada waktu itu ibunya masih bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe. Cerita pun kembali dibawa ke masa di mana Ali sudah remaja. Sekarang ia tinggal sendirian karena ayahnya sudah tiada. Saat itu Ali tanpa sengaja membuka laci yang berisikan surat dan tiket di mana ibu Ali ternyata pernah mengirim tiket dan uang untuk keberangkatan Ali dan ayahnya ke New York menemui ibunya. Tetapi ayahnya menyembunyikannya dari Ali. Beberapa hari kemudian, keluarga Ali dari ayahnya pun mengadakan pertemuan. Lalu saat Om Ali pun mengabarkan kalau anaknya akan pergi ke luar negeri untuk umroh yang membuat semuanya senang. Tetapi tiba-tiba Ali juga mengatakan kalau ia juga mau ke luar negeri, yaitu New York, menemui ibunya. Sontak semuanya pun kaget mendengarnya dan tidak ada satupun yang setuju dengan keberangkatannya karena ibunya meninggalkannya dari kecil hanya untuk menjadi penyanyi. Tetapi Ali tetap ngotot minta izin ke budenya untuk tetap berangkat ke New York. Beberapa hari kemudian Ali pun mengontrakkan rumahnya untuk mendapatkan uang tambahan, dan sesudah itu pun akhirnya dia berangkat dan pamitan dulu ke bude dan sepupunya. Kemudian film berpindah ke New York, ditunjukkan 4 sahabat yakni Cinta, Parti, Biah, dan Anke. Berbagai cara dan pekerjaan pun mereka lakukan untuk tetap bisa bertahan hidup di New York. Suatu ketika mereka pergi melihat-lihat ruko untuk tempat usaha mereka nantinya. Tetapi mereka harus bekerja keras dulu untuk mendapatkan uangnya membeli ruko itu. Film berpindah ke Ali di mana sekarang ia sudah sampai ke New York. Dan ia pun harus mencari alamat tempat tinggal ibunya. Dan saat sampai ke sebuah apartemen, ia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Eva yang mempersilahkan Ali untuk masuk ke dalam. Dan di sana Ali pun bertemu dengan Cinta, Anke, Biah, dan Parti. Tetapi di saat Ali menanyakan keberadaan ibunya, ternyata hanya Parti yang tahu siapa ibu Ali. Parti pun mengatakan kalau dulu ia tinggal bersama ibu Ali sebelum bertemu dengan Cinta, Anke, dan Biah. Tetapi kini Parti tidak tahu di mana ibu Ali tinggal semenjak ibunya pindah kerja dulu. Lalu saat mereka bertanya kemana Ali akan tinggal, ia mengatakan akan tinggal di hotel. Yang membuat mereka semua tertawa karena biaya hotel di New York jauh lebih mahal ketimbang di Indonesia. Lalu mereka pun punya cara untuk mempersilahkan Ali tinggal dengan mereka dengan biaya $1.500 atau 20 juta. Supaya tabungan mereka membeli ruko cepat terkumpul. Walau Ali hanya tinggal di sebuah kamar dan kasur yang kecil, ia tetap bersyukur demi bisa mencari ibunya. Keesokan harinya Ali pun mencoba mencari ibunya dengan menanyakan ke orang-orang dan dibantu oleh Parti. Walau mereka tetap tak bisa menemukannya. Malamnya Ali dan budenya pun video call di mana budenya yang khawatir kepada Ali menyuruh Ali untuk segera pulang ke Indonesia. Beberapa saat kemudian akhirnya, Parti menemukan alamat ibu Ali yang membuat Ali sangat bahagia. Sebelum Ali berangkat menemui ibunya, ia pun memasak rendang kesukaan ibunya. Lalu saat sampai ke rumah ibunya,
Ternyata yang membukakan pintu adalah anak kecil yang mengira bahwa Ali adalah pengantar makanan. Dan di saat ibunya datang Ali pun langsung memanggilnya Mama yang membuat ibunya terkaget mendengarnya. Lalu saat ibunya tersadar ia pura-pura tidak mengenali dan langsung menutup pintu. Ibunya pun menangis tak mampu berkata-kata lagi karena sekarang ia sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Ali yang sudah terpukul pun akhirnya berencana ingin pulang ke Indonesia tetapi ia tidak mau menceritakan masalahnya kepada Parti dan yang lainnya. Kemudian Zul sepupu Ali yang masih terhubung di telepon Ali menceritakan semua kejadiannya yang membuat Anke Biah dan Cinta emosi dan langsung ingin melabrak ibunya Ali. Mereka yang tidak lagi mendengar larangan Ali pun membuat Ali membentak mereka supaya tidak langsung mengambil keputusan karena bukan itu tujuan Ali ke New York melainkan menemui ibunya secara baik-baik. Akhirnya mereka pun menenangkan Ali dengan mengajak Ali makan bareng. Keesokan harinya mereka pun berlibur bersama-sama jalan-jalan di kota New York sembari Ali mendalami bakatnya menggambar. Suatu hari Ali kembali mengikuti ibunya yang sedang bersama anak perempuannya dan Ali pun menceritakan kepada ibunya kalau ayahnya sudah tiada. Lalu ibunya pun meminta alamat Ali untuk bisa ketemuan dan sesudah itu Ali pun mengikuti Parti dan yang lainnya bekerja untuk mendapatkan uang tambahan. Kemudian sebelum Ali ketemuan dengan ibunya ia pun diajak belanja pakaian oleh Parti dan yang lainnya. Dan di sana Ali kembali bertemu dengan gadis yang ia temui sebelumnya yang ternyata adalah anak dari Anke yang bernama Eva. Lalu Eva pun membantu Ali untuk mencari baju yang cocok untuk Ali. Keesokan harinya akhirnya Ali pun kembali ketemuan dengan ibunya dan ibunya pun bertanya sudah kemana aja Ali jalan-jalan, tetapi Ali menjawab ia belum kemana-mana karena itu bukan tujuannya datang ke New York. Malamnya ibunya pun membawa Ali melihat-lihat tempat kerja ibunya dulu dan Ali mengira ibunya sebagai penyanyi di sana padahal ibunya hanya seorang pelayan. Ali pun kesal kepada ibunya karena hanya sebagai pelayan saja ibunya tak pernah pulang. Lalu ibunya mengatakan kalau ia butuh kebahagiaan di mana almarhum ayahnya tak pernah mendukung impian ibunya yang membuat ibunya menetap bahkan berkeluarga di New York. Lalu Ali pun sangat memohon pada ibunya supaya ia bisa tinggal dengannya dan diakui suami kedua ibunya. Kemudian mereka pun lanjut jalan-jalan menikmati indahnya malam di kota New York. Keesokan harinya setelah uang mereka terkumpul akhirnya mereka pun resmi membeli ruko itu untuk membuka usaha baru mereka dan sesudah itu Ali pun mengajak jalan Eva dari pagi sampai malam menikmati indahnya kota New York. Suatu hari di saat Ibu Ali datang berkunjung ke apartemen Anke Biah dan Cinta langsung berpura-pura ambil kesibukan. Hanya Ali, Parti dan Eva saja yang menyambut hangat Ibu Ali dan bahkan mereka selalu menyindir-nyindir Ibu Ali yang membuat Ali tidak enak dengan ibunya. Kemudian saat mereka makan minum dan bersenang-senang di atas apartemen tiba-tiba Ibu Ali izin pulang karena ditelepon suaminya dan mereka pun kembali bercanda gurau untuk menghibur Ali. Suatu hari Ali dan Eva pergi ke sebuah perguruan tinggi di mana Eva kuliah di sana. Ali pun menunjukkan hasil gambarnya kepada salah satu dosen yang mendapat respon yang baik dari sang dosen. Di tempat lain saat di ruko Parti ditemui oleh Mia ibunya Ali. Ternyata ia datang untuk minta tolong supaya Parti menyuruh Ali untuk pulang ke Indonesia karena kondisinya dengan tetangganya sedang tidak baik, tetapi Parti menolak permintaan Mia bahkan menolak uang sogokannya, tetapi Mia tetap memaksa. Saat malam tiba mereka pun memberikan cek dan tiket kepada Ali supaya pulang dengan tenang dan segera move on dari ibunya, tetapi Ali tidak terima mengatakan kalau mereka pasti sudah disogok mahal ibunya dan bahkan mengatakan kalau mereka pasti iri dengan kekayaan ibunya yang membuat Anke marah dan hampir tak bisa menahan emosi. Kamu jangan ngomong macam-macam tentang keluarga saya ya.
Lalu Ali pun ngotot pergi menemui ibunya dan memaksa ingin tinggal bersamanya, tetapi ibunya langsung menarik Ali keluar dan mengatakan kalau ia sudah tinggalkan Ali, atau dengan kata lain ibunya sudah tak menganggapnya lagi, dan terakhir Ali mengatakan supaya ibunya jaga diri baik-baik. Mama baik-baik ya. Li, Keesokan harinya Ali pun memutuskan pergi menemui Parti dan yang lainnya untuk meminta maaf sembari menunjukkan video yang ia buat selama di New York, dan inti dari videonya ini adalah di mana ia datang ke New York untuk menemui ibunya, tetapi ia malah mendapat keluarga baru, keluarga yang mencintainya lebih dari cinta ibunya kepadanya, dan ia belajar banyak dari mereka tentang cinta kebersamaan dan jalani hidup dengan suka duka. Setelah melihat video itu mereka pun langsung memaafkan Ali dan memeluk Ali, dan di akhir cerita kini Ali diterima di sebuah universitas dan merayakan usaha baru mereka. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam dari Ruang Kosong.